Selamat malam, salam sehat, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa tanggal 2 Desember tahun 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami siap disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami membaca, memahami akan firman-Mu, supaya hidup dan kehidupan kami senantiasa selaras dengan firman-Mu. Amin. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 demikian dinyatakan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan teristimewa melakukannya. Tema daripada renungan kita adalah beri waktu untuk berbuah. Membaca perikop ini saya teringat pada sebuah lagu dari seorang penyanyi Indonesia yang bernama Ebit G. Ade. Judulnya adalah Masih Ada Waktu. Syairnya berkata demikian, "Kita masih ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmat yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tidak ada yang dapat menghitung." Syair lagu ini mengingatkan kita bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu sebagai anugerah Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu itu berakhir. Kalau ada orang lain yang wafat atau meninggal karena sebuah tragedi, kita akan bertanya, kenapa dia dan bukan kita? Tentu kalau kita hidup sampai saat ini, itu bukan semata-mata karena kita lebih baik dari mereka yang sedang mengalami musibah. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, senafas dengan syair lagu Ebit G. Ade tadi. Pembacaan kita sebenarnya juga berkaitan dengan perikop sebelumnya. Pasal 13 ayat 1 sampai 5. Di situ diceritakan ada beberapa orang datang kepada Yesus dan memberi kabar bahwa ada orang-orang yang sedang mempersembahkan persembahan kepada Allah, lalu kemudian dia dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dalam persembahan itu. Lalu orang ini pasti berpikir bahwa mereka adalah orang-orang berdosa sehingga mereka dihukum Allah dengan cara demikian. Lalu kemudian apa jawab Yesus? Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang di Galilea yang lain. Mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi dengan tegas dikatakan oleh Yesus, kalau kamu masih hidup,
itu bukan karena kamu lebih baik dari orang-orang yang mati ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah dengan cara dibunuh oleh Pilatus. Kalau kamu masih hidup, itu karena anugerah, dan yang harus kamu lakukan adalah bertobat. Lalu kemudian Yesus melanjutkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, rangkaian perikop yang di atas tadi dengan sebuah ilustrasi di mana ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Sang pemilik sudah menanamnya 3 tahun yang lalu. Lalu dia datang untuk mengambil hasilnya, buahnya. Tetapi ternyata pohon ara itu tetap belum berbuah. Sehingga dia memutuskan untuk menebang dan menyuruh pekerjanya mencabut dan membinasakan, mematikan pohon itu. Tetapi bersyukur sang penggarap masih minta waktu kepada sang pemilik supaya diberi 1 tahun lagi dia hidup, bahkan bukan hanya hidup dan berbuah, tapi akan diberi pupuk lebih baik lagi. Lalu sang pemilik dari kebun anggur ini mensetujuinya. Ibu bapak dan saudara sekalian, perikop ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita masih hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kehidupan yang dianugerahkan itu adalah kehidupan yang dipelihara dengan baik oleh yang bekerja di kebun itu. Sehingga seharusnya lah tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Karena itu firman ini mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau ada banyak peristiwa-peristiwa karena pandemi, bencana alam dan orang lain binasa dan tewas, dan kita tidak mengalaminya dan kita masih hidup, ini misteri Tuhan. Kita tidak tahu mengapa mereka dan bukan kita. Tetapi yang pasti ketika saudara dan saya masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Tugas saudara dan saya kemudian adalah bagaimana dengan hidup yang masih dikaruniakan, kita masih diberi waktu untuk berbuah. Sebab jika pada saat nanti sang pemilik hidup itu datang, pemilik kebun itu datang dan menemukan kita tidak berbuah, mungkin sudah tidak ada waktu lagi yang diberikan pada kita. Kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Mari kita masuk dengan perenungan, buah apa yang sudah dan atau akan kita hasilkan dari kehidupan yang diberkati Tuhan. Mari kita mulai dengan pertobatan dan mewujudkan pertobatan itu melalui buah-buah dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Baiklah ibu bapak dan saudara sekalian, sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan berdoa mohon bimbingan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebelum kami beristirahat, kami sudah membaca firman-Mu. Kami pada intinya adalah pohon ara yang harus berbuah, dan buah itu adalah buah sebagai wujud kehidupan yang menghargai anugerah Tuhan. Kami mengaku seringkali kami belum berbuah. Kami masih sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Kami lupa bahwa kehidupan kami adalah anugerah Tuhan. Kiranya dengan firman ini kami boleh merenungkan kembali arti dan tujuan hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh memaknai hidup dan melakukan tanggung jawab yang baik atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Sehingga ketika nanti Engkau datang, Engkau melihat dan menemukan kami sebagai pohon ara yang berbuah. Bapa di surga, kami akan beristirahat malam ini. Lindungi dan sertai kami dengan anggota keluarga kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik, dengan aman. Dan besok pagi Engkau sang pemilik kehidupan memberikan kami 1 hari lagi hidup. Hidup dalam pertobatan, hidup untuk kami berbuah yang lebat. Sebelumnya kami juga berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Tuhan berkati. Majelis Sinode terpilih, Tuhan berkati. Semua jemaat yang ada di 327 jemaat yang ada di 26 provinsi, Tuhan berkati. Bahkan semua pos Pelkes yang ada, Tuhan berkati. Kiranya pos-pos Pelkes itu menjadi ujung tombak dalam kesaksian iman kami. Iman di dalam Yesus Kristus sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh rekan-rekan pendeta yang ada di pos-pos Pelkes, jemaat-jemaat di sana. Biar mereka bersama-sama kami bergandengan tangan, melayani, bersaksi, bersekutu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.